sekali hidup kami. Sungguh Kau Allah yang berdaulat atas hidup setiap kami, Tuhan. Dengan senang hati, jiwa dan budi kekuatan kami hidup di bawah Tuhan. Kau punya teman kami yang terbaik bagi yang Tuhan menerima. Dan itu sebenarnya terima kasih Bapak. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak gunakan hari ini kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membawakan syukur terbaik bagi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh membawa korban syukur kepada kami Tuhan ke altar Tuhan, sehingga jadi persembahan yang harum di hadapan
Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari yang baru, napas hidup ini Tuhan. Dalam Tuhan, saya percaya berkat Tuhan, hadirat Tuhan, perlindungan dan peliharaan Tuhan terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terkadang kami mendengarkan firman Tuhan dalam melakukan hamba-Mu yang tersampaikan. Mengurapi hamba-Mu dan mengurapi nama tinggi, mengurapi hamba-Mu dan kepala sampai telapak kaki. Sehingga urapan yang khusus dari Tuhan akan Kau limpahkan hidupnya, sehingga wahyu melimpahkan dan hikmat dari Tuhan melimpah untuk jadi berkat buat kami jemaat di tempat ini Bapak. Bila Tuhan, saya percaya juga bila di kuasa-kuasa jahat coba mengganggu, menggagalkan, mengacau ibadah kami, bersatu hati kami perintahkan di dalam nama Yesus, Kau keluar dan hancurkan segala penjahat kuasa gelap, menutup buku setiap hati kami, pikiran saya dan ruangan dan tua kami Tuhan dengan kuasa dari Tuhan, sehingga kebebasan melihat lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Salam juga buat di rumah, sama-sama kita muji dan berdoa. Amin. Bisa lihat tangan pada kirinya. Mari sama-sama kita katakan, mari kita semangat muji Tuhan. Amin. Hallelujah.
tidak baik, di mana-mana penuh dengan kecemasan, panik, dan ketakutan. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan itu nyata dalam hidup kami. Karena Tuhan bangkit, ada kemenangan buat setiap kami. Karena Tuhan bangkit, ada harapan yang baru buat setiap kami. Karena Tuhan bangkit, kekuatan kami diperbarui dari hari ke hari. Karena Tuhan bangkit, saya percaya mukjizat Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan terus akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Ibu. Kami akan terus Tuhan kuat di dalam Tuhan. Kami tidak akan menyerah dengan keadaan kami. Tapi kami selalu percaya Roh Kudus yang ada di hidup kami akan terus menguatkan kami, meneguhkan kami, menopang kami saat kami akan jatuh. Karena tangan Tuhan yang kuat mengenggam hidup kami dan mengerti setiap jalan-jalan kami. Rencana Tuhan terus tergenapi di hidup kami. Selama kami selalu percaya dan mengandalkan Tuhan sebagai Allah yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji. Amin. Tuhan tak pernah janji,
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari yang indah dan cerah ini kami kembali Tuhan himpunkan di rumah-Mu bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah. Mari Tuhan Roh Kudus bekerjalah dalam setiap pribadi kami. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, kesalahan dan dosa-dosa kami. Baharui tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah yang kudus, supaya semua benih-benih firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar dan pakai menjadi saluran berkat firman Allah, biar apa yang disampaikan bukan menurut kekuatan manusia, tapi benar-benar dari Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar dan menerimanya. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang bisa mengganggu, menghalangi, mengacaukan jalannya pemberitaan firman-Mu, mencuri benih-benih itu dari kehidupan kami, disatukan hati bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh kedua, darah Yesus sudah menghancurkan kejam kuasa kegelapan. Untuk bungkus selimuti ruangan ini, hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah yang kudus, supaya dengan penuh kebebasan dan sukacita kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami segera menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengajak menyanyikan satu pujian lagi sambil saya berdoa firman Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi,
pada pagi hari ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Yang pertama di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Kalau sudah dapat saya bacakan. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebagai tema pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bagian dari ayat ini, tentunya yang terakhir, yaitu kerajaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus, di sini dipakai kata ganti ia, menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya setelah penderitaan atau setelah kematian dan kebangkitan. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Saya sudah berulang-ulang menekankan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa ia adalah Allah yang hidup. Maut sudah ditelan dalam kemenangan. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi setelah kebangkitannya? Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, berulang-ulang berbicara kepada mereka tentang apa? Tentang sesuatu yang sangat penting sekali tentunya, yaitu tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sesuatu yang sangat vital, sangat penting bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi saudara dan saya. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah, bahasa Grekanya Basilia atau Theos. Kata kuncinya atau keywordsnya adalah kerajaan. Kata kerajaan ini Basilia artinya pertama adalah kingdom. Kerajaan Allah, kingdom of God. Saudara-saudara, kingdom ini artinya memang kerajaan. Kemudian artinya juga reign, artinya adalah satu pemerintahan. Dan yang terakhir, rule, artinya adalah kaidah atau aturan-aturan. Jadi saudara-saudara, kerajaan Allah adalah satu pemerintahan
daripada Allah yang dimana di dalamnya ada kaidah-kaidah, adalah aturan-aturan yang ditetapkan sendiri oleh Allah. Apa bedanya dengan kerajaan yang ada di dalam dunia ini? Di dunia ini ada banyak sistem pemerintahan. Ada yang disebut republik seperti negara kita, Republik Indonesia. Satu sistem pemerintahan di mana yang menjadi kepala pemerintahan itu adalah seorang presiden. Saudara, dan presiden ini dipilih oleh rakyat dulu melalui perwakilan kita di DPR MPR, tapi sekarang sudah mengadakan pemilihan langsung. Sistem pemerintahan republik, saudara-saudara, ini ada juga terbagi menjadi dua. Republik yang murni dan yang parlementer. Republik yang murni itu seperti negara kita, seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Atau kalau dibalik, sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Tetapi sistem republik parlementer seperti yang dianut oleh negara tetangga kita, Singapura, itu ada presidennya, ada perdana menteri. Perdana menteri ini sebagai kepala negara dan perdana menteri itu sebagai kepala pemerintahan, dan ada presiden sebagai kepala negara. Nah, bagaimana dengan sistem pemerintahan yang lain? Sistem pemerintahan kerajaan masih banyak di dunia ini. Malaysia, kerajaan, saudara-saudara. Inggris, kerajaan, ada banyak. Sistem pemerintahan kerajaan juga terbagi dua, yaitu monarki absolut dan monarki parlementer. Monarki absolut ini, saudara, sudah hampir sedikit, tinggal sedikit. Tapi yang banyak monarki parlementer. Yang absolut ini seorang raja sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Mungkin di negara-negara Arab itu masih berlaku seperti ini. Tetapi yang parlementer, ada raja tetapi ada perdana menteri. Malaysia contoh, Inggris ya. Jadi kepala negaranya seorang raja atau ratu, ya, kalau perempuan, dan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Nah, kerajaan Allah ini ya masuk di kategori yang mana? Ternyata, saudara, kalau kita selidik firman Allah, kerajaan Allah adalah monarki absolut. Satu sistem pemerintahan yang rajanya adalah Tuhan Yesus, kepala pemerintahannya juga sama, Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kerajaan Allah, Basilia Tautos, Kingdom of God ini berbeda dengan pemerintahan yang ada di dalam dunia. Kalau di dalam dunia ini monarki absolut,
seorang raja itu seringkali bertindak sewenang-wenang, ya, mementingkan kelompok, golongan keluarganya yang diangkat menjadi menteri-menteri itu biasanya adalah keluarga besarnya. Saudara, tapi Kingdom of God, kerajaan Allah, tidak seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dalam bumi. Ya. Coba kita baca, saudara, satu saja ada perbedaannya. Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26 sampai dengan 29. Saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu itu suaranya, yaitu suara daripada Tuhan, menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, perhatikan, menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sampai di sini saja, ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perbedaan yang sangat mendasar antara kerajaan Allah dengan kerajaan yang ada di dalam dunia ini adalah kerajaan di dunia ini seakan mengalami kegoncangan. Perhatikan, saudara, banyak kerajaan-kerajaan, negara-negara di dunia ini yang mengalami goncangan. Negara kita berapa kali mengalami goncangan, baik goncangan politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Hari-hari ini bahkan hampir seluruh negara-negara, kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia ini digoncangkan dengan si kecil virus COVID-19. Sudah goncang semua, ekonominya goncang, ya, sosial goncang, politik bahkan goncang, pemilihan presiden di mana-mana, pemilihan anggota parlemen, saudara-saudara, pemilihan kepala daerah di mana-mana ditunda, termasuk di Indonesia. Goncang, saudara. Tetapi kita melihat tadi, ya, firman Tuhan bahwa kita, saudara-saudara, sudah menerima kerajaan
yang tidak tergoncangkan. Kerajaan apakah itu? Itulah Kingdom of God, Basilia atau Theos, kerajaan Allah. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara harus bangga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena lewat iman kita kepada Tuhan, maka kita dijadikan menjadi warga kerajaan Allah, anak-anak kerajaan Allah. Adalah satu kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun juga, tetap kokoh berdiri teguh bagaikan batu karang di tengah empasan badai gelombang, tetap kuat, kokoh dan teguh. Itulah kerajaan. Nah, kita akan terus, saudara-saudara, apa ya isi daripada kerajaan Allah itu? Kita baca dalam suratan Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sudah dapat saya bacakan yang bunyi firman Tuhan. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, ada 3 hal penting, 3 hal yang utama yang ada di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Apakah itu, saudara? Tadi kita sudah baca bahwa yang pertama yang ada di dalam kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran, rightness. Saudara, kebenaran itulah yang mewarnai seluruh aspek kerajaan. Saudara bandingkan kerajaan-kerajaan, negara-negara yang ada di dalam dunia ini diwarnai dengan kejahatan, ketidakadilan, kemurtadan, kemunafikan, ketamaan. Semua ini hal yang gak benar. Masih banyak lagi. Jadi saudara-saudara, sangat berbeda sekali kerajaan Allah dengan kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Tuhan yang mengasihi kita, mengasihi saudara dan saya, memberikan kerajaan Allah itu kepada kita. Nanti di bagian yang terakhir, saudara-saudara, kita akan melihat nanti. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Suratan Ibrani pasal 1
ayat yang ke-8. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tentang anak ia berkata, anak ini maksudnya Tuhan Yesus ya. Takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu, kerajaan Allah ini ya, adalah tongkat kebenaran. Saudara, Yesus sebagai raja daripada kerajaan Allah ini, taktanya tetap untuk seterusnya dan selamanya, tidak tergoncang, saudara-saudara. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tongkat berbicara tentang kuasa. Seorang raja ya, biasanya bawa tongkat kemana-mana. Tongkat ini, saudara-saudara, berbicara tentang kekuasaan. Tongkat kerajaan adalah tongkat kebenaran. Jadi Tuhan Yesus sebagai raja, penguasa dalam kerajaan Allah, beliau memerintah dengan kebenaran. Gak ada yang salah-salah. Pemerintah di dunia ini, penguasa di dunia ini adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Banyak melakukan kesalahan. Presiden Amerika Donald Trump baru-baru ini mengeluarkan statement ya bahwa ya, sebaiknya orang-orang yang Amerika itu divaksin dengan disinfektan. Coba, apa nggak ngawur gitu? Disinfektan itu cairan ada racunnya yang untuk membunuh umat. Kok mau dimasukkan ke dalam tubuh? Langsung protes sama dokter-dokter yang Amerika. Nah, akhirnya dia alasan ini. Sudah seorang presiden, ya, nggak boleh mengeluarkan satu pernyataan yang ngawur. Ya, itu contoh saja. Banyak presiden yang ngawur. Ya, banyak raja-raja yang ngawur di dunia ini. Saudara-saudara. Karena apa? Karena manusia. Banyak salah. Tapi puji Tuhan, kita memiliki raja yang tongkat kekuasaannya itu adalah kebenaran. Tidak akan ada salah dalam memerintah, tidak akan ada kesalahan dalam berkata-kata, bertindak, melakukan satu kebijakan. Semuanya diwarnai dengan kebenarannya saja. Satu ayat lagi, saudara, di dalam Mazmur 119 ayat 160. Mazmur 119 ayat 160. Saya bacakan dan apa? Mazmur 119 ayat 160. Demikian bunyi firman Tuhan. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Perhatikan. Undang-undang dasarnya, konstitusinya. Semua negara, kerajaan di dunia punya undang-undang dasar. Kerajaan Allah
Undang-undang dasar adalah firman Allah. Ya. Firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Jangan khawatir, saudara-saudara. Kita kalau sudah menjadi warga kerajaan Allah, saudara akan menikmati hidup yang luar biasa. Di dunia ini semua orang mendambakan tinggal di satu tempat, satu negara, satu kerajaan yang ditegakkan keadilan dan kebenaran. Tapi keadilan dan kebenaran sulit, saudara-saudara, ditemukan di bumi ini yang sudah cemar oleh dosa dan kejahatan. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam Roma 14 ayat 17 tadi, konten, ya, isi daripada kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera. Di mana di bumi ini saudara dapat menemukan satu tempat, ya, satu negara, satu kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera? Memang saudara, ada satu, ya, penyelidikan dilakukan, saudara-saudara, negara-negara, kerajaan-kerajaan di dunia ini yang bisa membuat kerajaannya itu bisa hidup tenang, aman, nyaman. Ternyata kalau tidak salah, ranking pertama itu adalah di satu negara di Eropa. Saya lupa namanya, negaranya kecil sudah. Memang alamnya sangat bagus. Di sana kandungan oksigen di udaranya masih tinggi, tidak tercemar, ya, saudara-saudara, dan rakyatnya itu banyak hidup dari pertanian. Mereka rata-rata usia harapan hidupnya 93 tahun. Ini luar biasa, saudara-saudara. Tetapi pertanyaannya, apa benar penduduk yang tinggal di sana itu merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya? Belum tentu, saudara-saudara. Memang dibanding dengan negara-negara lain yang tingkat polusi udaranya sangat tinggi, yang banyak, saudara-saudara, pabrik-pabrik yang banyak, ya, saudara-saudara, orang-orang yang jahat yang banyak, pencemaran air, ya, lingkungan dan lain sebagainya. Mereka relatif lebih hidupnya tentram, tenang, tetapi tidak ada jaminan bahwa di dalam hati mereka ada damai sejahtera yang sejati. Karena manusia, saudara-saudara, hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan. Kebahagiaan
tidak hanya saudara-saudara menyangkut aspek fisik, tetapi juga jiwa dan rohnya. Mungkin kebutuhan fisiknya terpenuhi, alam sekitarnya mendukung, tetapi bagaimana dengan jiwanya? Bagaimana dengan kebutuhan rohaninya? Belum tentu. Saudara, tetapi kerajaan Allah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi saudara dan saya, katakan di sana ada damai sejahtera. Ya, coba kita baca dalam Yesaya 9 ayat 5. Yesaya pasal 9 ayat 6. Ya, 5 ayat 6. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 6. Sudah dapat saya bacakan? Ayat 6 ya. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, kalau baca memang dari ayat yang kelima, itu adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dia ya dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus Kristus, kerajaan Allah. Ya. Saudara, Yesus Kristus adalah Raja damai. Kerajaan yang dipimpin, kerajaan Allah adalah kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan saudara-saudara, ayat yang ke-6 dikatakan ya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Ingat kan poin yang pertama tadi? Kerajaan Allah itu ya adalah kerajaan yang didasarkan semuanya atas kebenaran. Oleh karena itu, maka ada damai sejahtera di sana. Sebaliknya, kerajaan-kerajaan negara-negara yang ada di dunia ini, saudara, belum mampu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang sejahtera. Ingin sih ya, tetapi belum mampu, sehingga damai sejahtera itu tidak bisa dialami oleh warganya. Satu ayat lagi, Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Sudah dapat saya bacakan? Demikian bunyi firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Nah, ini sudah ya.
kerajaan Allah yang berdasarkan semua atas kebenaran, maka tumbuh damai sejahtera, maka terjadi ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang didambakan oleh setiap insan yang hidup di bumi ini? Hidup dalam damai, sejahtera, tenteram, tenang. Saudara-saudara, teduh. Saya setiap pagi berdoa, tidak pernah saya lewatkan bahwa Tuhan Yesus adalah jaminan keselamatan. Jaminan kemenangan, jaminan kekuatan, jaminan kesehatan tubuh, jiwa, roh. Jaminan apa lagi? Perlindungan, pemeliharaan, pertolongan, pimpinan, jaminan ketenangan, ketenteraman, keteduhan, kenikmatan, kenyamanan, kelegaan, kelepasan, jaminan kelimpahan berkat untuk tubuh jiwa. Perkatakan ini, saudara, sebagai warga kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu memang intinya, isinya adalah kebenaran dan damai sejahtera, di mana di dalamnya ada ketenteraman dan ketenangan. Kalau saudara belum menikmati hidup tenang, tenteram, damai sejahtera, saudara belum sadar bahwa sesungguhnya saudara adalah warga kerajaan. Kalau saudara masih gelisah, khawatir, takut, berarti saudara masih hanya sebatas warga kerajaan negara yang ada di dunia ini, yang hari-hari ini diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi sebagai warga kerajaan Allah, harus saudara alami damai sejahtera, ketenangan, ketenteraman, kedamaian di dalam Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini. Yang terakhir, saudara, dalam Roma 14:17, selain kebenaran, damai sejahtera, peace, damai sejahtera itu adalah sukacita oleh Roh Kudus. Joy in the Holy Ghost, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, memang secara manusia, kalau hari-hari ini kita mengatakan bahwa kita merasakan sukacita, itu orang akan mengatakan, tetapi bagi orang-orang percaya yang sudah menerima kerajaan Allah di dalam kehidupannya, maka dia tetap akan merasakan sukacita oleh pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat sulit. Saya tiap hari tetap menyalakan channel rohani yang di situ ada pujian, penyembahan untuk Tuhan. Kadang-kadang lagunya agak yang lagu barat, saudara-saudara, itu ada agaan. Tiap hari saya baru sadar
dalam Roh Kudus. Ya, biar orang tahu, biar ya masyarakat kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dilimpahi oleh Tuhan dengan berkat-berkat damai sejahtera, ketentraman, sukacita di dalam Roh Kudus. Kita baca ayatnya, saudara. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Sudah dapat saya bacakan. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Tuhan Yesus secara fisik, ya, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Perhatikan, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Saudara perhatikan, orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia menerima kerajaan Allah. Di dalam kehidupannya akan memancar sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, yang tidak pernah akan bisa diberikan oleh dunia ini. Saudara, tunjukkan itu. Hari ini kesempatan bagi kita orang-orang percaya untuk menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita adalah anak-anak kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan oleh apapun yang terjadi. Saudara, setiap hari Kamis kami menyiapkan makanan untuk masyarakat sekitar. Ya, 100 orang. Sudah, bukan kita ini banyak uang, ya. Tidak. Tetapi ya, Tuhan menggerakkan saya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah anak-anak kerajaan dan tidak terpengaruh dengan situasi kondisi, tapi kita mengalami sukacita di dalam Tuhan dan kita mau berbagi sukacitanya. Ayat yang terakhir sudah ada, Matius 6 ayat 33. Ayat ini saya kira sudah familiar dengan kita, tapi pada pagi hari ini kita akan lihat apa relevansinya dengan kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Memang isinya adalah kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Saudara, semuanya itu apa? Baca ayat sebelumnya itu judul berikutnya, hal kekhawatiran. Waktu tentang makanan, minuman, waktu tentang pakaian, waktu tentang tempat tinggal, waktu tentang kesehatan, waktu tentang ini, waktu tentang itu.
dan lain-lain sebagainya. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan mau kita mencari kerajaan Allah yang di dalamnya ada kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka kalau kita sudah mendapatkan kerajaan Allah itu, semuanya itu akan ditambahkan kepada yakin juga. Bagaimana kita menerima kerajaan Allah ini? Kita buka hati kita, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sebagai Juru Selamat. Juru Selamat itu menyelamatkan jiwa kita. Sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan itu, ya, Tuhan itu dari kata bahasa itu Tuhan, artinya penguasa. Penguasa tertinggi. Yesus Kristus harus kita terima dalam kehidupan kita sebagai Raja, penguasa tertinggi, penguasa mutlak atas seluruh aspek kehidupan kita, ya, yang memerintah kehidupan kita. Dan sebagai akibatnya, saudara akan menikmati kerajaan Allah itu dalam hidupmu secara pribadi. Karena di dalam hidupmu Yesus Kristus, saudara, sudah kita angkat menjadi Raja yang bertahta. Saya juga tiap hari, doa saya berkata, Tuhan, inilah tubuh yang adalah rumahmu, adalah baitmu yang kudus. Masuk, tinggal diam dan bertahtalah di dalamnya, di dalam hidupku. Kuasai seluruh aspek hidupku. Pulihkan turut dan kehendak dan rencana. Pakai menjadi alat saluran berkatmu untuk hormat dan kemuliaan. Sudah. Itu artinya apa? Artinya terus kita minta Yesus Kristus itu, Roh Kudus itu masuk, tinggal diam, bertata dalam hidup kita. Jangan ada sedetik pun kehidupanmu hanya dikuasai oleh dunia ini, dikuasai oleh egomu, ya, dikuasai oleh hawa nafsumu. Jangan biarkan. Kalau itu terjadi, tidak ada kerajaan Allah dalam hidupmu. Karena kerajaan Allah itu akan datang dalam hidup saudara selama kita masih di bumi ini. Kalau Yesus Kristus itu menjadi penguasa tunggal, penguasa mutlak, menjadi Raja yang memerintah kehidupan, maka saudara, semuanya itu akan ditambahkan. Kecil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah menjadi Raja memerintah dalam hidupmu, malu dia kalau dia sebagai raja rakyatnya sampai gak makan. Malu dia. Ya, saya juga gak heran pejabat-pejabat di dunia ini yang sampai rajanya tidak makan, gak malu. Harusnya malu. Ya. Saudara, hari-hari ini orang banyak mengalami stres. Kalau dibiarkan stres ini bisa depresi. Kalau depresi ini tidak ditangani, akan menjadi gangguan jiwa yang lebih berat. Sudah tentu mendengar ada seorang ibu di Banten, Lebak, bunuh diri. Ada lagi, kalau nggak salah di Sumatera, ya, membunuh anaknya. 2 anaknya dibunuh, 1 dibunuh, udah nggak bisa. Karena apa? Depresi, stres yang berkepanjangan. Sudah, orang-orang
tidak boleh melakukan seperti itu. Mari saudara, tiap hari kita cari dahulu kerajaan Allah. Tiap pagi kita datang kepada Tuhan, kita sujud kepada Tuhan, kita terima Yesus Kristus itu ya sebagai Tuhan. Harus sebagai juru selamat mungkin sekali saudara, waktu saudara percaya, tapi sebagai Tuhan harus terus-menerus. Karena seringkali saudara-saudara yang menjadi penguasa tunggal di dalam diri kita itu bukan Yesus, tetapi diri kita sendiri. Perkara-perkara dunia ini. Pada pagi hari ini, mari kita mau sadar, kita mau cari bacaan, terus undang Yesus Roh Kudus masuk, menguasai seluruh aspek hidup saudara. Ya. Kalau tubuh itu ada dari umbun-umbun ini atas sampai telapak kaki. Jiwa kita juga seluruh pikiran, perasaan, kehendak kita serahkan dalam penguasaan daripada Tuhan. Roh kita, batin kita juga kita minta dalam kontrol penuh daripada Roh Kudus. Kalau itu saudara lakukan, maka saudara akan menjadi orang-orang yang sangat berbahagia sebagai warga kerajaan Allah yang hidupnya selalu merasakan kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Tuhan berkati kita semua. Mari kita sama-sama lanjut berdiri. Kita akan naikkan pujian yang tadi kita nyanyikan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa memulihkan ini. Pada pagi hari ini biar Tuhan memulihkan kita, supaya kita benar-benar menjadi warga kerajaan Allah, mana Yesus Kristus sebagai Raja yang memerintah seluruh aspek hidup. Amin, haleluya.
saudara, saat ini kalau hatimu masih diliputi oleh rasa takut, khawatir tentang apapun, itu menunjukkan bahwa saudara belum benar-benar menikmati apa yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Itu membuktikan bahwa kita belum benar-benar menjadi warga kerajaan Allah. Karena warga kerajaan Allah, anak-anak kerajaan Allah akan menikmati kehidupan yang penuh dengan kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Situasi kondisi apapun yang terjadi tidak akan dapat menggoncangkan kerajaan Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya pada pagi hari ini, mari kita buka hati kita. Kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja yang memerintah kehidupan kita, yang menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Jangan ego, kedagingan hawa nafsu dunia ini yang menguasai hidup saudara. Tapi persilakan Yesus Kristus masuk, tinggal dan bertakhta dalam kehidupan. Maka kerajaan Allah itu datang, kata firman Tuhan. Karena rajanya sudah memerintah atas hidupmu, dan dia akan memberikan kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita. Kalau ini kita terus lakukan, firman Tuhan mengatakan semuanya itu akan ditambahkan kepada Yesus Kristus merintah sebagai Raja dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara, Tuhan akan mencukupkan. Karena bagi Dia tidak ada barang yang mustahil. Bagi Dia semuanya itu bisa terjadi. Kekuasaan daripada Tuhan Yesus tidak dapat dibatasi oleh apapun dan siapapun. Kekuasaan itu sudah ada dalam tangannya. Segala kuasa di surga, di bumi ini, kata Tuhan Yesus, sudah ada di dalam tanganmu. Sebabnya kita sebagai anak-anak kerajaannya tidak perlu takut, khawatir apapun yang terjadi. Karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Saudara adalah anak-anak penebusannya. Saudara adalah biji-biji mata kesayangan Tuhan.
sudah kami dengar dan terima bersama. Kami yakin Roh Kudus sudah bekerja dalam setiap pribadi kami. Dalam meneraikan dan benih-benih firman-Mu dalam tanah-tanah hati kami yang baik. Dan benih-benih itu dapat tumbuh, menghasilkan buah-buah yang banyak, yang lebat. Semua itu penuh hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akhiri pada kita Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sudah banyak muji menyembah, naikkan doa dan dengar firman Tuhan. Kami yakin Tuhan Roh Kudus sudah bekerja dalam setiap pribadi kami. Bapa, berkati semua saudara yang sudah hadir maupun yang ada di rumah masing-masing dengan berkat yang berkelimpahan, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Memberkati juga rumah tangga keluarga mereka, berikan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan. Berkati usaha mata pencarian apapun yang mereka kerjakan di tengah situasi ekonomi yang sulit. Kami yakin bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati, untuk mengadakan mujizat-mujizat dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu sebagai warga kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan memberkati mereka yang saat ini Tuhan dalam keadaan mungkin sakit secara fisik. Oh Tuhan, doa Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan segala sakit penyakit mereka. Terima kasih, bersukacita damai sejahtera daripada Tuhan memenuhi setiap hati umat-Mu, anak-anak-Mu yang hadir maupun yang ada di rumah masing-masing, sehingga mereka tetap dapat menikmati berkat-berkat daripada Tuhan, baik berkat jasmani, jiwa, roh mereka di dalam kelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Tuhan pimpin sertai lindungi kami semua dalam perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya, gangguan, kuasa, kegelapan dan orang-orang jahat. Tutup bungkus, liputi kami semua dengan kuasa darah-Mu, supaya kami dapat tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami masing-masing dalam keadaan damai dan sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa
dan mengucap syukur. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan Roh Kudus ada beserta kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati.